Halo sobat dan keluarga tercinta yang ada di Indonesia dan seluruh dunia. Kali ini saya ingin mengutarakan analisa dan pemikiran saya mengenai situasi global COVID-19 ini. Bermula dari penemuan virus ini di akhir Desember 2019 kemarin, lalu sampai menyebar di seluruh dunia sampai hari ini, kita bisa melihat datanya di Johns Hopkins Institute, yaitu sampai sekarang terjadi 487.648 orang yang terinfeksi, 21.100 jumlah yang meninggal, dan ada 117.749 orang yang sembuh. Nah, kali ini saya ingin menunjukkan data-data yang ada dan berusaha semaksimal mungkin untuk tidak berspekulasi. Dari data ini kita sekarang bisa melihat di Wuhan pada bulan Februari lalu, kita bisa melihat jumlah korban yang meninggal, juga pembagian umur. Di sini dari koran Spiegel di Jerman membahas mengenai hal ini. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa korban yang meninggal di atas umur 40 tahun adalah 38 dengan angka kematian 0,4% dari jumlah ini. Dan angka ini meningkat ke atas sampai mereka yang berusia 80 ke atas. Jadi di kolom pertama kita bisa melihat struktur usia, kolom kedua adalah jumlah infeksi, kolom ketiga adalah jumlah manusianya total, dan kolom keempat adalah tingkat kematian. Dari sini kita bisa melihat bahwa virus ini berbahaya untuk mereka yang di atas 50 atau 40. Nah, sekarang kita bisa membaca di keadaan di Italia. Badan Institut Kesehatan di Italia telah mengeluarkan laporan korban COVID-19 pada tanggal 17 Maret. Sayangnya laporan ini berbahasa Italia, sehingga tidak semua orang bisa mengerti atau membacanya. Saya telah menganalisa laporan ini. Di sini terdapat 8 bagian, yaitu bagian penyebaran regional, demografi, pasien yang meninggal, yaitu median dan rata-rata umur, usia. Di sini kita bisa melihat pembagian struktur umur juga. Kita akan membahas ini sebentar lagi. Kemudian mereka juga menemukan pembagian penyakit-penyakit yang diderita mereka yang positif COVID-19. Jadi kan emang ada argumen bahwa orang-orang yang meninggal ini tidak hanya terkena COVID-19, tapi juga mempunyai penyakit-penyakit yang lain. Yang menarik juga, mereka menemukan bahwa dalam 3 tubuh mereka yang meninggal hanya tidak ada faktor patologi lain selain COVID-19. Sedangkan di tubuh mereka yang meninggal, selain itu ada 1, 2, atau 3 patologi, yaitu virus atau penyakit lainnya. Dan inilah simptom, komplikasi, bagaimana mereka memberikan terapi. Di sini kita bisa melihat dokter di Italia memberikan terapi antibiotika dalam 83% pasien. Tempo kecepatan ini, jadi bagi mereka yang masuk rumah sakit dan meninggal, itu hanya berjalan 4 hari di rumah sakit. Dari
keadaan simptom panas sampai meninggal itu sekitar 8 hari. Juga yang di sini menariknya bahwa korban yang meninggal di bawah 40 tahun mereka mempunyai penyakit serius semua. Seperti penyakit kejiwaan, kegemukan, dan diabetes. Dari data yang telah kita lihat, COVID-19 bukanlah virus yang sangat berbahaya, terutama bagi mereka yang berusia di bawah 50 tahun. Jadi, berhentilah mencaci maki dan menghina mereka yang masih muda dan tidak takut akan virus ini. Bersikaplah lebih netral dan melihat dari berbagai macam perspektif. Kita melihat bahwa virus ini sangat berbahaya karena kita terlalu membaca banyak berita dan media massa yang setiap hari hanya mencantumkan angka kematian. Sudahkah Anda melihat angka kematian penduduk karena tuberkulosis? Sudahkah Anda melihat kematian penduduk dunia dikarenakan virus influenza?